Tapi aku menyukaimu, kamu tahu itu. Tepat saat itu seorang gadis berjalan menghampiri mereka. Babe! Segera Nam berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini dia. Lalu dia menciumnya di bibir dan Roni terdiam di tempat. Siapa dia? Ah, aku lupa. Dia Ci, pacarku. Halo, apa? Kau bohong. Kalau kamu punya pacar, aku pasti sudah tahu. Hanya ingin memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaanku. Terlalu samar. Kemudian Nam dan pacarnya yang baru saja diumumkan berjalan pergi, meninggalkan Veronica dengan hati yang hancur. Tapi aku menyukaimu duluan. Jadi cintaku sejak umur 14 tahun sudah layu bahkan sebelum mekar. Ternyata aku hanya membodohi diriku sendiri. Malam itu, Veronica tidak bisa tidur nyenyak. Terlalu menyakitkan baginya untuk menghadapi kenyataan. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang ke Hotel Nam keesokan harinya. Namun ia tidak menyangka bahwa sejak hari itu, Ci ada di mana-mana di hotel dan benar-benar menempel pada Nam. Oh, Bey, duduklah di sini. Kamu sudah cukup banyak berkeliaran di mimpiku. Kakimu bisa terluka. Jadi kamu duduk di sini juga? Aku takut aku kekurangan vitamin D. Karena aku jauh darimu, satu-satunya sinar matahari untukku sepanjang malam. Dan hal itu hanya membuat Veronica dipenuhi rasa frustrasi. Dan juga kecurigaan. Aku bangun pagi sekali untuk memasak untukmu. Kekasihku membutuhkan makanan yang paling organik dan segar di dunia ini. Tapi dia alergi kacang. Ups, benarkah begitu? Kamu alergi keju kan? Ini Ci, tidak ada bunyi akhiran. Hihi. Terserahlah, pacar macam apa kamu yang tidak tahu alergi pacarmu? Benar-benar sembrono, wajahnya pasti akan bengkak seperti tupai yang makan itu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Hei, bagaimana kalian bisa bertemu? Kami bertemu di Dalat. Benar, dalam perjalanan bisnis, Kamis 21 September tahun lalu. Tidak perlu sedetail itu, bukan? Keesokan harinya, Hotel Nam mengadakan pesta kecil-kecilan untuk para staf. Sangat menyenangkan, tetapi melihat pasangan yang sedang bermesraan itu hanya membuat Veronica merasa tidak nyaman. Jadi dia pergi untuk mencari udara segar dan saat kembali ke aula utama, Veronica mendengar Ci sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Aku dapat yang kau inginkan, Bey. Kau benar, orang ini Nam tidak punya apa-apa selain menjadi kaya. Apa? Jadi dia hanya memanfaatkan Nam untuk mendapatkan uang? Dasar ular. Veronica hendak melompat untuk menghadapinya, tapi dia sudah pergi. Jadi dia segera mencari Nam dan bersemangat untuk memperlihatkan wajah asli pacarnya, tapi dia malah memarahinya. Hentikan omong kosongmu. Dia gadis yang baik hati, bukan gadis manja yang bersikeras untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Apa kamu bilang bahwa aku adalah gadis manja itu? Kamu sendiri yang bilang, bukan aku. Kamu keterlaluan, Nam. Aku menyukaimu, tapi bukan berarti kamu bisa bicara seenaknya tentangku. Oke, baiklah, aku akan meninggalkanmu. Dan dengan itu Veronica berlari pergi, air mata mengalir di pipinya. Itukah yang dia pikirkan tentangku? Aku sudah mengenalnya sejak lama, tapi sekarang dia memperlakukanku seperti duri di matanya. Dan bahkan berpikiran buruk padaku hanya karena seorang gadis baru. Saat itu, Ci mendekati Nam. Apa ada sesuatu yang salah? Tidak ada. Pokoknya, terima kasih atas kerjasamanya. Sepertinya dia tidak akan mengacau lagi. Sama-sama. Oh, dan juga sampaikan terima kasihku padanya. Idenya jempolan. Kemudian Nam pergi, tapi dia tidak yakin dia senang dengan apa yang baru saja terjadi. Apa aku terlalu keras padanya? Keesokan paginya, Veronica terbangun oleh ketukan pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingat tidak membuat masalah denganmu sejak tadi malam. Hari ini aku akan ke Hoi An untuk membuat tur khusus untuk pelanggan hotel kami. Mau ikut? Tidak, aku tidak ingin mengganggumu. Kalau begitu, sayang sekali. Kebetulan aku kenal dengan seorang teman baik di Hoi An, tapi kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa-apa. Hah, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku selalu ingin menggigit Hoi An Ban Mai. Daftarkan aku. Ngomong-ngomong, itu Bang Mi, bukan Bang Mai. Oke, Bang Mi. Ya, itu dia. Kemudian ketika mereka tiba di Hoi An, Roni terpesona oleh keanggunan abad pertengahan kota kuno ini. Jalanan rumah-rumah kuning keemasan bermekaran dengan bunga-bunga kertas berwarna-warni bersama dengan lentera yang semarak. Berkeliling kota, Roni merasakan gelombang kegembiraan dan nostalgia tentang negara kelahirannya yang telah ia tinggalkan sejak kecil. Ini lucu sekali. Dan di sini. Hehe, Roni, kita seperti saudara kembar. Ayo kita foto bersama. Kembaran pantatku. Oh, aku hampir lupa alasan sebenarnya aku kesini. Tapi mereka datang ke toko banh mi dan melihat toko itu penuh sesak dengan orang-orang mengantri. Hal itu tidak membuat Roni goyah sedikit pun karena banh mi yang menggiurkan adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Dia telah dengan sabar menunggu gilirannya selama hampir 30 menit. Tapi saat itu ada seorang gadis dengan mata anak kucing menatapnya. Roni menatap gadis itu dan kemudian banh mi yang baru saja dipanggang di tangannya. Dan setelah beberapa detik ragu-ragu, dia memberikannya kepada gadis kecil itu. Hei nak, ini milikmu. Oh, apa yang dia lakukan? Bukankah dia sudah lama merindukannya? Sudah bosan?
Aku hanya tidak ingin anak-anak itu menunggu di bawah teriknya panas ini. Oke, tunggu saja di bawah pohon itu. Kuambilkan yang lain. Kamu mau? Tidak, aku sudah cukup makan. Nah, membelikan roti untukku. Manis sekali. Tawarannya yang baik hati membuat hatinya menari-nari seperti orang gila. Tidak tahu dari jauh Ci sedang memelototinya dengan mata peluru. Roni sedang asik melahap rotinya ketika ia melihat seorang wanita tua dengan kuk bambu menjual sesuatu yang aneh. Apa ini? Banyak tuh. Ayo beli, enak sekali. Ini adalah permen jenggot naga Vietnam. Permen? Jadi benang-benang itu bisa dimakan? Beli satu untukku, Nam. Bei, cuma anak-anak yang suka ini. Tapi Nam tetap membelikannya untuk Roni. Dia sangat senang dengan camilan aneh itu. Mungkin terlalu senang sampai-sampai dia meniup bedak dengan keras dan tidak sengaja mengenai wajah Ci. Apa? Beraninya kau? Ups, aku sangat menyesal. Tapi kau terlihat seperti putri salju, hanya sedikit variasi. Apa kau baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja, sangat baik-baik saja, bukan masalah besar. Apa aku terlihat baik-baik saja bagimu? Aku tahu dia bukan gadis manis seperti yang terlihat. Tunggu saja dan lihat aku akan membeberkanmu. Dan kau tahu, jika Nam tidak ada di sini, hari ini akan jadi akhir hidupmu. Malam harinya, Ci diam-diam pergi keluar untuk menemui seseorang. Dasar tidak tahu malu. Beraninya dia bertingkah genit dengan seseorang yang sudah punya pacar. Aku takut dia akan mengacaukan rencana kita, sayang. Jika demikian, sebaiknya kita bergegas. Aku tahu harus apa. Keesokan paginya, melihat tidak ada orang di sekitar, Ci menyelinap ke kantor Nam dan mencari-cari di mana-mana. Astaga, orang yang sangat bersih ini di mana dia menyimpan dokumen itu? Kemudian sebuah laci misterius di rak menarik perhatiannya. Dia akan membukanya ketika asisten Nam masuk. Hei, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki sembarangan. Kalau begitu, apa kamu tahu siapa aku hingga berbicara tidak sopan seperti ini? Aku pacar bosmu, jadi aku bisa ke kantornya kapanpun aku mau. Kalian berhenti. Nona Mai, kau bisa mundur sekarang. Ketika asistennya pergi, Nam melihat ke sekeliling kantornya yang sekarang terbalik karena suatu alasan. Ci, bisa beritahu aku apa yang kamu lakukan di kantorku? Tidak ada. Aku hanya mencari tasku di sini. Dan kamu baru saja mempermalukanku di depan karyawanmu, padahal kamu seharusnya melindungiku. Kemudian pertengkaran besar terjadi di antara mereka dan tepat pada saat itu Veronica lewat dan mendengar pertengkaran mereka yang buruk. Oh, apa ini? Aku benar, semua orang tahu mereka tidak cocok satu sama lain hanya dengan melihat. Lihat, mereka sudah saling bertengkar sengit bahkan sebelum aku mengulurkan tangan. Aku harus mengingatkanmu, kamu hanya pacar palsuku. Tolong tahu batasannya di sini. Baiklah, pacar palsumu akan pergi. Biarkan aku melihat bagaimana kamu menangani buntutmu. Bukankah mempekerjakanku untuk mengusir Nona Veronica yang menyebalkan? Kau? Jaga kata-katamu. Kamu membutuhkanku lebih dari yang kamu pikirkan. Veronica hancur berkeping-keping dengan informasi yang baru saja dia dapatkan. Jadi, tidak ada yang terjadi di antara mereka yang sebenarnya? Tapi Nam sangat membenciku bahkan sampai menyewa orang yang bukan siapa-siapa untuk menjadi pacarnya. Hanya untuk menjauh dariku? Salahku apa? Malam itu Roni menangis dalam tidurnya dengan hati yang sakit. Beberapa hari setelahnya, ia mengunci diri di kamar dan sembunyi di balik selimut dengan pikiran-pikiran yang menghantui yang tidak bisa ia singkirkan. Nam mengirim pesan untuk memeriksanya, namun ia tidak ingin berhubungan dengannya. Baru ketika Grayson mengetuk pintu, Veronica dengan lamban bangkit. Roni, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tinggalkan aku sendiri. Apa maksudmu baik-baik saja? Lihat, matamu bengkak seperti bola golf. Nam bertanya padaku tentangmu. Hei, apa kalian bertengkar? Pergi sana. Bertanya tentang aku, hentikan. Sebaiknya aku tidak mengganggu Nam lagi. Kurasa aku akan kembali ke Amerika sekarang. Dia segera mengemasi semua barangnya dan memesan penerbangan malam hari untuk kembali ke rumah. Di perjalanan dia lihat sosok yang tidak asing. Ci, apa yang sedang dia lakukan di rumah kita saat ini? Bei, aku di sini dan aku membawa barang yang kau minta dari kantor Nam. Ini pasti membantu rencana kita. Merasakan ada yang tidak beres, Roni mengikutinya ke sebuah lorong gelap di mana Ci mengatur pertemuan dengan rekan misteriusnya. Lihat apa yang kau dapat, kue manisku. Veronica tidak percaya kakaknya dan pacar palsu orang yang ditaksirnya berhubungan. Apa yang terjadi? Kamu dan dia? Grayson dan Ci tampak tertegun. Kenapa kamu di sini? Apakah ini sepenting apa yang aku lihat sekarang? Sebaiknya ada penjelasan yang bagus untuk ini. Mereka saling bertukar pandang dan Grayson akhirnya menyerah untuk menceritakan semuanya kepada adiknya. Oke Roni, dengarkan baik-baik. Akulah yang menyarankan Nam untuk menjadikan Ci sebagai pacar palsunya. Sebenarnya... Apa? Tapi kalian berdua? Ya, dia adalah bayi perempuanku dan Nam tidak tahu. Tapi untuk apa? Untuk rencana induknya, sis. Sudah saatnya kamu tahu. Kamu masih ingat kenapa kita berada di Vietnam, kan? Resor kita mengalami kesulitan dan itu semua karena Nam. Resor ini dulunya milik keluarganya. Namun kemampuan bisnis mereka yang buruk membuat bisnis ini dalam kekacauan. Dan saat keluarga kita menghidupkan kembali resor ini, dia cemburu dan ingin menjatuhkannya lagi. Anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Tidak, Nam bukan orang seperti itu. Jangan membelanya. Kau tidak lihat keluarga kita alami skandal? Hotelnya tiba-tiba menjadi lebih baik dari biasanya? Tak akan kubiarkan itu dengan mudah.
Itu tidak membuktikan apa-apa. Kamu tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Baiklah, kamu mau bukti, aku akan menemukannya untukmu. Sementara jika kamu tidak bisa membantu, maka jangan menyabotase rencanaku. Setuju, ku tinggalkan kau 1 minggu. Dan selama waktu itu, kamu juga tidak akan melakukan sesuatu yang kotor terhadap Nam. Kakak beradik itu menempatkan diri mereka di sisi yang berbeda. Grayson pergi dengan pacarnya, sementara Ronnie berdiri di sini, mencoba memproses semuanya. Ini waktu sulit yang penuh dengan berita dan kebenaran baginya. Iya, Nam yang aku kenal tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan aku akan tetap di sini untuk membuktikan kakakku salah tentang dia. Aku harap begitu. Bey, jangan kau biarkan hal ini terjadi hanya karena kakakmu mengatakan kata-kata bodoh, ya? Tidak mungkin, Bey. Kau tahu betapa keras kepalanya kakakku. Aku setuju agar dia bisa meninggalkan kita. Rencana tetap berjalan, Bey. Keesokan paginya, Veronica kembali bekerja di Hotel 6 seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, kamu di sini? Aku pikir aku terlalu memaksamu sehingga kamu down. Tidak, aku bebek saja. Memangnya kau pikir aku siapa? Menganggap aku serangga dan sekarang dia bahkan berpikir aku mudah menyerah? Kombinasi yang lengkap ya. Saat itu, Chi tiba-tiba muncul dan melingkarkan tangannya di leher Nam dan mencium pipinya. Hai Bey, ada yang bisa aku bantu hari ini? Oh, hai Ronnie. Sudah lama tidak bertemu. Melihat Chi bertingkah tanpa malu-malu mencintai Nam di depan Ronnie ketika dia tahu yang sebenarnya, semakin membuatnya kesal. Tidak bisa meremehkan ular ini. Apa yang dia rencanakan? Sebaiknya aku berhati-hati terhadapnya. Di kemudian hari, saat bekerja di dekat dapur, Veronica melihat Chi melakukan sesuatu yang mencurigakan.